Yo, apa kabarnya cuy? Semoga kalian semua yang nonton video ini sehat-sehat aja. Nah, di video kali ini aku mau bahas kelanjutan cerita dari anime Isekai wa Smart Ponto Tomoni. Jadi semoga kalian enjoy nonton videonya. Tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai dengan Toya dan Ende yang sedang duduk di depan air mancur dekat alun-alun, sambil memakan crepes bersama. Ende merasa kalau dia tidak mempunyai pekerjaan, maka akan menjadi sebuah masalah, sehingga membuat Ende bertanya kepada Toya tentang pekerjaan apa yang dilakukan oleh Toya. Toya pun menjawab, kalau pekerjaannya saat ini adalah menjadi adventurer, dan hadiah dari guild ada pendapatannya. Setelah mendengar hal itu dari Toya, Ende pun ingin menjadi adventurer juga. Karena kebetulan Toya juga mempunyai urusan di sana, akhirnya Toya mengantarkan Ende menuju guild untuk melakukan pendaftaran. Kemudian setelah sampai di guild, Toya menarik Ende menuju wanita resepsionis untuk bertanya mengenai prosedur pendaftaran. Sementara Ende sedang melakukan proses pendaftaran, Toya mengambil uang dari meja sebelahnya dan berniat untuk berbelanja secara berlebihan hari ini. Setelah Ende selesai mendaftar, Toya pun memberikan sedikit saran kepada Ende untuk mengambil quest sederhana di awal, dan jangan sampai memaksakan diri. Ende pun berterima kasih atas bantuan Toya dan mengatakan, kalau lain kali mereka harus bertemu lagi. Kemudian Toya dan Ende pun berpisah dan pergi meninggalkan guild. Toya pun pergi ke tempat tujuan awalnya, yaitu toko perhiasan. Sesampainya di toko perhiasan, Toya membeli 4 cincin dengan tipe yang sama. Karena tidak tahu harga pasaran, kemungkinan Toya membayarnya secara berlebihan dan membuat semua orang yang berada di sekitar Toya menatapnya dengan heran. Karena cincin itu diberikan sihir, maka ukuran cincin tersebut akan berubah sesuai dengan jari orang yang memakainya. Toya pun memberikan sihir akselerator, transfer, dan storage kepada cincinnya, menggunakan skill enchant dan program. Kegunaan sihir yang diberikan Toya antara lain akselerator untuk pertempuran, transfer untuk membuat cincin menjadi tempat sihir cadangan, dan storage untuk penyimpanan pribadi. Lalu Toya memberikan cincinnya kepada Yumina, dan dengan lembut Yumina memasang cincin di bagian tangan kirinya. Sedangkan LZ diberikan cincin yang berada di kalung, karena dia tidak bisa menggunakan cincin yang berada di jari jika dia bertarung menggunakan sarung tinju. Toya pun teringat dengan koin perak pemberian Ende dan meletakkannya di atas meja. Lindsay yang melihatnya pun sangat tertarik pada koin itu dan menjelaskan kalau dia tidak tahu koin itu berasal dari mana. Secara tiba-tiba Rene memasuki ruangan bersama Francesca. BTW nama Francesca di novelnya adalah Shizuka. Di sini Rene mau meminta sepeda yang lebih kecil, seukuran dengan milik Su, karena kakinya gak sampai ke tanah. Setelah itu Toya pun bertanya kepada Francesca, apakah dia tahu sesuatu tentang koin perak yang didapat Toya dari Ende. Francesca pun menjelaskan kalau koin tersebut adalah koin perak Paruteno dan itu dibuat pertama kali pada 5284 tahun yang lalu. Toya pun heran, kenapa Ende bisa mempunyai koin yang umurnya sudah lama sekali, dan berpikir apakah Ende salah satu dari robot yang diciptakan oleh Profesor Babylon. Tetapi pemikiran itu disangkal oleh Francesca. Francesca bilang kalau semua robot yang dibuat oleh Profesor Babylon gak ada yang laki-laki. Keesokan harinya, Toya beserta partinya pun pergi ke guild, dan Toya berpikir, mungkin saja dia bisa bertemu dengan Ende di guild nanti. Nah, di sini aku akan menjelaskan tingkatan level petualang. Dimulai dari hitam, ungu, hijau, biru, merah, perak, dan yang terakhir emas. Karena kelompok Toya sudah berhasil mengalahkan Black Dragon, jadi kelompok Toya terbilang cukup kuat dan jika dikira-kira setingkat dengan level merah. Toya pun melihat sekeliling guild dan tidak melihat sosok Ende, dan bertanya kepada wanita resepsionis yang menangani pendaftaran Ende kemarin. Ternyata, Ende telah menyelesaikan misi tingkat bawah, yaitu perburuan serigala bertanduk 1. Tetapi dia memburu melebihi permintaan. Permintaan guild hanya 5 ekor, tetapi Ende memburu lebih dari 50 ekor. Jadi hanya 5 yang dibayar dengan harga questnya, sedangkan sisanya dibayar dengan harga pasaran. Toya yang mendengarnya pun sempat terkejut, karena Ende tidak mempunyai senjata, tetapi bisa memburu sebanyak itu. Lalu karena Toya tidak mau mencampuri urusan orang lain, Toya pun pergi menuju teman partinya. Mereka pun mengambil misi tingkat merah, yaitu mengalahkan golem mithril di tambang.
Sebenarnya mereka tidak bisa mengambil misi ini, karena level misi tersebut adalah merah, sedangkan Toya dan yang lainnya adalah level biru, kecuali Yumina yang levelnya satu tingkat lebih rendah dari Toya, yaitu level hijau. Tetapi karena kebanyakan dari anggota party Toya mempunyai gelar Dragon Slayer, yaitu setingkat dengan level merah, maka mereka diperbolehkan mengambil misi tersebut. Setelah itu, mereka pun pergi menuju pertambangan. Di dalam perjalanan, Toya berpikir kalau semua kemampuan anggota partinya efektif untuk melawan golem mithril, kecuali Yae, karena dia tidak bisa menebas sesuatu yang keras menggunakan katananya. Toya pun berpikir, sehabis misi ini, dia akan membuatkan Yae katana baru dari potongan mithril golem tersebut. Mereka pun pergi menuju Taman Langit Babylon, yang telah sepenuhnya menjadi hak Toya. Ketika berada di Taman Langit Babylon, Yae memberikan sandwich buatannya kepada Toya, dan Toya pun memakannya dengan penuh nafsu makan. Dan secara mengejutkan, ternyata LZ juga memberikan Toya sandwich, dan ternyata sandwich buatan LZ sangatlah pedas, sampai-sampai membuat Toya menangis karena kepedasan. Setelah sampai di pertambangan, Toya membiarkan Taman Langit di atas pertambangan. Karena pertambangan terlihat dari atas, maka Toya pun membuka gate untuk turun ke bawah. Toya pun mencari golem mithril menggunakan aplikasi petanya. Toya juga berpikir, haruskah dia menggunakan skill sleep agar membuatnya jatuh tanpa henti. Seketika, Kuroyu dan Sango mengatakan itu kejam, dan ditertawakan oleh Kohaku. BTW Toya dan hewan panggilannya ngobrol selalu menggunakan telepati. Toya pun memikirkan cara lain dan pergi lagi ke Taman Langit dengan waktu yang cukup lama. Ketika Toya kembali ke pertambangan, ternyata golemnya sudah tiba. Toya pun memberikan peluru yang sudah diberikan Seer Explosion dan memberikan senjata Remington model barunya kepada Yae, karena katananya tidak akan berguna melawan golem. Akhirnya, muncul sosok golem perak keluar dari terowongan. Dan ternyata tidak hanya satu, melainkan ada 2 golem. Golem itu pun mengangkat batu besar dan melemparkannya. Semua orang menyebar untuk menghindarinya. Lindsay pun menggunakan sihir bubble bomb untuk menyerang golem. Ketika serangan itu mengenai salah satu golem, ternyata sihir Lindsay tidak berpengaruh padanya. Yumina pun menembak secara beruntun menggunakan senjata M1860 arminya dan mengenai bagian bahu golem, dan secara tiba-tiba meledak karena efek explosionnya. Akan tetapi, serangan itu semua tidak membuat retakan pada golemnya. Karena tidak ada cara lain lagi, Toya pun menggunakan trik yang sudah dia siapkan tadi, dan menyuruh semua orang untuk mundur. Toya pun langsung menggunakan sihir Excel, dan langsung berada di depan dada si golem. Lalu Toya menggunakan gate tepat di daerah golem berdiri. Ternyata gate juga bisa digunakan secara horizontal. Semua orang yang melihatnya pun terkejut. Yae pun menanyakan, ditransfer kemanakah para golem itu? Toya tertawa dan menunjuk ke atas sambil berkata, kalau golemnya tuh berada di atas langit setinggi 10.000 meter, sehingga membuat semua orang tercengang dengan mulut terbuka. Lalu Toya bersama partinya pun pergi menuju lokasi golem yang akan jatuh, menggunakan sihir Excel. Semua anggota parti Toya bisa menggunakan sihir Excel karena cincin yang telah diberikan oleh Toya. Terlihat sebuah lubang besar yang berdebu. Lalu dengan semangat golem itu berdiri lagi, walaupun tubuhnya penuh dengan retakan. Lindsay pun menggunakan sihir bubble bomb untuk menyerang dada golem tersebut. Ketika serangan itu mengenainya, tubuh golem yang penuh retakan pun langsung hancur jatuh ke bawah, dan terlihat core-nya. LZ pun menggunakan physical enchant dan Excel secara bersamaan, lalu menyerang dada golem tersebut. Sedangkan golem yang satunya dihabisi oleh Yae menggunakan Remington model baru, dan membuat core-nya terlihat. Lalu Yumina menghancurkan core-nya menggunakan sihir Lightning Javelin, dan misi pun selesai. Sisa-sisa mithril dari tubuh golem juga diambil oleh Toya menggunakan sihir storage. Nah, kapasitas storage tergantung pada kekuatan sihir seseorang. Karena orang lain tidak akan bisa menampungnya, maka Toya menyimpan mithril tersebut ke tubuhnya sendiri. Toya bersama anggota partinya pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Kemudian Toya membuka gate dan keluar dari kebun rumah. Terlihat Rene sedang berlatih bersepeda dan menyambut kepulangan Toya. Yumina dan yang lainnya pergi mandi untuk membersihkan tubuh dari debu dan pasir. Sedangkan Toya ingin bersantai terlebih dahulu.
Rene pun bertanya kepada Toya, "Di manakah Francesca?" Toya yang mendengarnya pun terkejut karena dia lupa membawa Francesca pulang dan meninggalkan dia sendirian di Taman Langit. Setelah Toya kembali ke Taman Langit, Francesca menggoda Toya dan mengatakan kalau fetish Toya adalah abandon play, yaitu meninggalkan seseorang sendirian. Ketika mereka berdua sedang asik berbicara, Lin atau Rin memotong pembicaraan mereka. Kemudian mereka berbicara mengenai transfer Babylon. Toya tidak berniat untuk mencari bagian Babylon yang lainnya. Padahal Francesca bilang, di sana terdapat pengetahuan kuno atau teknologi yang telah hilang. Dan berakhir dengan Toya yang setuju untuk membantu. Karena diancam oleh Francesca, kalau Toya melanggar, maka Toya harus membelikan Francesca pakaian yang tidak senonoh. Lin yang merasa puas dengan perjanjian tersebut pergi menuju kerajaan kembali. Kemudian cerita bersambung di Guild, di mana Toya beserta partinya sedang mengambil hadiah dari penaklukan Golem kemarin. Semua level anggota party meningkat. Toya, Yae, Linze, LZ menjadi level merah, sedangkan Yumina menjadi level biru. Mereka pun mendapat gelar Golem Buster yang memiliki hak spesial, yaitu mendapatkan diskon 20% jika membeli sesuatu dari toko yang sudah bergabung dengan Guild. Ketika Toya dan yang lainnya keluar dari Guild, mereka berpisah. Linze dan Yumina pergi ke toko sihir. LZ pergi untuk latihan dengan Jenderal Leon. Sedangkan Toya pergi bersama Yae untuk membuatkannya katana baru. Toya pun membuka gate dan pergi menuju Oedo. Nah, di sini ada adegan romance antara Toya dan Yae, di mana ketika mereka pergi menuju Oedo, Toya dan Yae saling berpegangan tangan. Singkat cerita, Toya dan Yae bertemu dengan blacksmith-nya dan meminta untuk dibuatkan katana yang berbahan mithril. Blacksmith itu bilang kalau dia akan menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu, dan blacksmith tersebut tidak meminta bayaran uang, karena dia hanya ingin meminta sisa mithril yang Toya punya. Toya pun memberikan 2 potongan mithril seukuran bola softball kepada si blacksmith, dan si blacksmith menjawab kalau itu sedikit terlalu banyak. Setelah selesai, Toya pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada si blacksmith. Ketika Toya ingin menggunakan gate untuk pulang, Yae ingin sedikit lebih lama berduaan dengan Toya dan akhirnya mereka berjalan berkeliling Oedo. Cerita berlanjut di rumah Toya, di mana dia sedang membuat kipas angin menggunakan modeling dan program. Lapis atau Laim yang melihatnya pun kagum dengan alat yang dapat menghasilkan angin tersebut. Sebenarnya, Toya merasa kecewa karena dia tidak bisa membuat mobil. Alasannya karena mesinnya sangat kompleks dan Toya tidak bisa membuatnya. Karena jika hanya melihat foto dan ilustrasinya di internet, maka Toya tidak akan bisa memahaminya. Kemudian, ketika Toya sedang berjalan ke teras, Yumina mengajak Toya untuk pergi menemui Raja dan Ratu, karena sekarang adalah saatnya. Meskipun Toya sudah direstui, setidaknya Toya harus memberitahukan tujuannya menikahi Yumina. Toya pun berpikir, jika Su mempunyai pengantin pria, mungkin pria tersebut yang akan menjadi raja. Kemudian Yumina menyangkal hal tersebut dan mengatakan, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi, karena Su juga mencintai Toya dan dia adalah kandidat kelima. Karena Toya berbicara mengenai anak mereka, wajah Yumina pun menjadi memerah dan dengan perasaan canggung mereka pergi menuju kerajaan menggunakan gate. Ketika Raja dan Ratu mendengar bahwa Yumina berhasil menaklukkan Toya, mereka sangat senang sekali. Bahkan Raja tidak sabar untuk melihat cucunya. Lalu karena Raja terlalu kesenangan, Raja mengatakan kalau Yumina bisa hamil sebelum menikah. Dengan cepat Yumina meninju ulu hati sang Raja. Kocak banget di sini. Lalu Ratu mengatakan, jika mereka mengumumkan secara resmi kalau Toya adalah tunangan Yumina, maka akan muncul banyak masalah bagi Toya. Di antara lain, Toya akan menjadi musuh di mata para bangsawan yang bertujuan untuk menikahi Yumina. Lalu akan ada orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan Toya. Dan kemudian akan ada orang yang keras kepala yang tidak akan mengakui Toya sebagai pasangan Yumina jika Toya tidak menunjukkan beberapa pencapaian. Lalu mereka sepakat untuk merahasiakannya lebih lama lagi daripada harus mengumumkannya. Dan sampai saat itu, Toya harus bisa diakui sebagai tunangan Yumina. Setelah meninggalkan Yumina di tempat yang mulia Raja dan Ratu, Toya pergi menuju ke lapangan latihan. Karena Toya berpikir mungkin LZ ada di sana. Sekitar 10 ksatria muda pun menghampiri Toya dan menanyakan apa yang dilakukan oleh orang seperti Toya di sini. Toya bilang kalau dia hanya ingin melihat kenalannya saja.
Ketika salah satu kesatria berambut pirang bertanya siapa itu, kesatria yang lainnya menjawab bahwa kenalannya adalah seseorang wanita petarung jarak dekat yang akhir-akhir ini sering bersama dengan Jenderal Leon. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil menjelek-jelekan LZ kalau dia ingin menjadi prajurit menggunakan hubungan tertentu. Lalu bertanya kepada Toya, apakah dia adalah lelaki dari gadis tersebut. Toya pun menjawab, jika benar memangnya kenapa? Toya merasa agak jengkel melihat tingkah kesatria tersebut, dan mereka bilang kalau Toya mencarinya, mungkin dia sedang di tempat tidur jenderal. Kalian pasti tahu apa maksudnya. Tanpa berlama-lama, Toya pun langsung meninju wajah kesatria berambut coklat sampai-sampai giginya patah dan menendangnya sehingga dia jatuh ke tanah. Toya pun berdiri di atas kesatria yang jatuh tersebut karena dia tidak terima jika orang yang penting baginya diperlakukan seperti itu. Kesatria yang lainnya pun mengatakan dia adalah putra kedua dari keluarga Barrow Viscount. Tentu saja Toya tidak memperdulikannya. Para kesatria itu pun mengelilingi Toya dan mengeluarkan pedang, bersiap untuk menyerangnya. Seorang kesatria menuju Toya untuk melakukan tebasan, tetapi gagal total. Lalu Toya menggunakan senjata Barnhill-nya, yang sekarang ada mode baru, yaitu Safety Mode, yaitu meskipun diayunkan dengan serius, hanya akan mematahkan tulang, tidak akan sampai membunuh. Ketika Toya menyerang para kesatria bodoh itu, mereka langsung terhuyung-huyung dan langsung jatuh ke tanah. Lalu seorang kesatria berambut pirang berteriak untuk menyerang Toya secara bersama-sama. Toya pun memukul perut mereka, bahu dan dada, yang membuat 3 orang kesatria itu tidak berdaya. Hanya dengan itu, kesatria yang lainnya pun gemetaran, membuat gerakan mereka jadi lambat. Setelah itu, hanya dengan ayunan sederhana, pedang mereka semua jatuh satu persatu. Dan yang tersisa adalah orang yang berambut pirang. Dia mulai berlari dengan kecepatan penuh dan berteriak, meninggalkan rekan-rekannya yang kalah di medan perang. Toya pun mengubah senjata Barnhill-nya menjadi gun mode dan kembali ke bentuk pistol. Lalu Toya menembaknya menggunakan peluru paralis. Kesatria yang berambut pirang tiba-tiba terjatuh dan berhenti bergerak. Lalu hanya orang yang berambut coklat yang Toya serang pertama kali yang masih sadar. Toya merasa tidak bisa memaafkan orang yang satu ini karena telah menghina LZ. Dan tiba-tiba ada suara yang menyuruh Toya untuk berhenti. Ketika Toya berbalik untuk melihat asal suaranya, 2 kesatria berdiri. Salah satunya adalah seorang kesatria berusia 40 tahun dengan rambut perak, yang ternyata adalah wakil komandan. Dan satunya lagi adalah orang yang Toya kenal, yaitu Leon, yang pergi bersama dengan Toya ke Misumido, dan anak dari Jenderal Leon. Lalu kesatria berambut coklat ini tiba-tiba menunjuk Toya dan berkata kalau Toya yang tiba-tiba menyerangnya. Tentu saja kesatria berambut perak itu tidak percaya, dan akhirnya kesatria rambut coklat tersebut akan diberikan hukuman beserta rekan-rekannya. Dan jika dia memiliki rencana seperti balas dendam, maka keluarganya juga akan ikut terancam. Kemudian setelah wakil komandan meminta maaf akan kejadian ini, mereka pun saling berkenalan. Nama wakil komandan kesatria ini sendiri adalah Neil Suliman. Udah sekian dulu untuk pembahasannya dari aku. Jika ada yang salah atau ada yang mau ditanyakan, silahkan berkomentar aja di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Nah, jika banyak yang nonton, mungkin bakal kulanjutin. Udah sekian dulu dari aku, salam net. To supernatural insanity, enough to presuppose that life is peaceful and benign. But I'm caught on the rails of this masochistic thrill ride, and I know there's something I cannot lose sight of. I'm swallowed by egalitarian philosophy, and I can't figure out what my emotions even mean. But if I can't relate just exactly what I'm feeling, I'm really just a puppet on a string. As I step into the night,